Halo semuanya, welcome to our video. Nah, video pembuatan kita yang pertama kali ini akan membahas mengenai Pekan Kreatif Mahasiswa di bidang masyarakat. Nah, judul untuk proposal dan program ini adalah Pembudayaan Green Healthy Movement melalui ekoenzim dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim dan menciptakan green community di RPTRA Tambora. Topik utamanya dan yang menjadi highlight-nya adalah Green Healthy Movement. Tentu saya nggak sendiri di sini. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Aldi Hermawan. Halo. Kemudian ada Juliana. Hai. Kemudian ada saya, Eservia. Salam kenal. Kemudian ada Novi. Hai. Last but not least, ada Ai. Hai. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa aja sih akan dibahas. Kita akan membahas mengenai latar belakang dan bagaimana apa itu Green Healthy Movement. Yang pertama kita harus lihat dulu nih dari kata per katanya. Green, kita tahu bahwa lingkungan itu, lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman, itu biasa terkenal dengan hijau. Otomatis lingkungan yang hijau menyatakan bahwa itu merupakan lingkungan yang sehat. Nah, kemudian healthy, ada kesehatan. Kesehatan menjadi komponen yang sangat penting bagi kita semua, yaitu dalam menjalankan sebuah aktivitas. Dan yang terakhir adalah movement. Nah, movement di sini merupakan kata kuncinya. Kenapa movement menjadi kata kunci? Karena kita tahu bahwa sebuah gerakan adalah serangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu ataupun untuk mencapai target tertentu. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa Green Healthy Movement merupakan sebuah program untuk menggerakkan para individu dan mengajak para masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran atau lebih aware terhadap lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang indah, aman, bersih, dan sehat, yang nantinya akan berdampak pada kesehatan dan juga aktivitas manusianya. Kemudian kita lihat nih, apa aja sih akan dibahas. Yang akan dibahas di sini adalah background, data, dan facts. Kita akan bahas mengenai latar belakang. Tentunya kita perlu dong yang namanya mengetahui mengapa sih latar belakang program ini kita buat. Nah, di latar belakang tersebut harus tentunya didasari dengan data dan fakta yang ada. Kemudian setelah kita sudah mengetahui latar belakang selalu diikuti dengan namanya problems, masalahnya. Kemudian masalah yang berkaitan juga dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah itu yang namanya problems pasti juga ada solusi. Solusinya bagaimana nih? Apa yang akan kita lakukan dalam program ini? Setelah itu ada visi misi dan mitra yang menjadi sasaran atau target dari program ini. Kemudian ada produk dan rencana pengerjaan, serta kita perlu mengetahui nih, dalam program ini apa aja sih SWOT-nya, dan yang terakhir adalah financial plan, di mana kita perlu mengetahui untuk menjalankan program ini membutuhkan budget berapa sih. Kemudian kita lanjut ya, langsung ke latar belakangnya. Nah, kita tahu nih bahwa masalah atau isu lingkungan mengenai sampah itu tentu tuh tidak pernah terselesaikan, sudah menjadi PR baik dari semua negara dan tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Nah, sehingga ini pun menjadi sorotan atau masuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya COVID-19 ini, kita mengira bahwa akan mengurangi sampah yang ada, tetapi dalam faktanya tidak. COVID-19 justru menambah dan menjadi penyumbang sampah yang cukup besar. Bahkan sampah tersebut tidak dapat diolah kembali, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang menyatakan bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia
secara nasional itu 175.000 ton per harinya, atau setara dengan 64 juta ton per tahun, dengan komposisi sampah organik yaitu sebesar 50%. Dan juga jumlah sampahnya itu meningkat dari tahun ke tahun. Otomatis inilah yang menjadi concern kita, mengapa kita mengangkat program ini. Kemudian kita lanjut lihat, apa aja sih sampah itu disebabkan. Ternyata berdasarkan Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008, pertambahan jumlah sampah itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, semakin banyak penduduk dan juga perubahan pola konsumsi masyarakat itu menjadi faktor utama dalam penyebab penumpukan sampah yang ada. Yang kedua adalah pengelolaan sampah, di mana masih banyak masyarakat yang awam terhadap metode dan teknik pengelolaan sampah. Yang ketiga, sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya itu harusnya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Serta yang terakhir adalah pengelolaan sampah itu diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan juga kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian fakta apa lagi sih yang mendukung? Ternyata jika kita lihat sebaran bank sampah di Indonesia pada tahun 2016, kita dapat melihat daerah yang berwarna hijau itu merupakan bank sampah yang terbesar, yaitu dengan range 587 sampai 1014. Maka dari sini kita mengetahui otomatis populasi sampah yang ada, terutama yang ada di ibu kota dan kota-kota besar lainnya itu sangatlah besar, sehingga terdapat penyebaran bank sampah yang juga cukup besar. Bank sampah tersebut merupakan tempat penampungan sampah, sementara yang kemudian nantinya akan dipisah antara sampah organik maupun sampah non-organiknya. Kita lihat lagi, ternyata kalau seandainya semakin tingginya pendapatan masyarakat, sampah yang dihasilkan pun semakin tinggi. Kita bisa melihat dari gambar bahwa proyeksi timbunan sampah per kapita menurut tingkat pendapatan dari 2030 sampai 2050. Nah, kita bisa lihat bahwa dapat menyimpulkan semakin tinggi pendapatan juga semakin tinggi nih penumpukan sampah yang ada. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa pengelolaan sampah masyarakat itu masih sangat rendah, belum mengetahui dan belum mempunyai pengetahuan bagaimana untuk melakukan pengelolaan sampah yang benar. Masih terdapat 66,8% yang melakukan atau mengolah sampah tersebut dengan cara dibakar. Sedangkan hanya 1,2% yang mengetahui dan mengerti serta memahami bagaimana mengelola sampah sehingga dapat dilakukan didaur ulang ataupun recycle. Dan pelakuan sampah ini adalah 50%-nya itu merupakan sampah rumah tangga. Kemudian kita lanjut, ternyata marak juga nih pemberitaan di berita-berita online maupun berita-berita di secara koran dan sebagainya, bahwa sampah itu tuh semakin meningkat dari hari per harinya. Dari tahun per tahun juga semakin meningkat. Kemudian kita dapat nih mengkonklud atau menyimpulkan apa sih masalahnya. Masalahnya adalah pertama, kesadaran masyarakat dan gaya hidup masyarakat yang sangat minim terhadap pengelolaan sampah. Kemudian COVID-19 juga yang berkontribusi. Kenapa COVID-19 itu berkontribusi sih di sini? Kita mengetahui bahwa semuanya merasa aware terhadap COVID-19. Penggunaan sampah plastik kemudian dibuang, penggunaan masker sekali dipakai kemudian dibuang. Tentunya ini akan menjadi atau berkontribusi terhadap penumpukan sampah, baik organik maupun non-organik. Jika terjadi penumpukan sampah, maka akan menyebabkan rusaknya lingkungan. Jika lingkungan yang rusak, otomatis pada akhirnya atau pada nantinya akan berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, kita bisa lihat nih di sini, apa sih yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ternyata ini menjadi PR bahwa sampah tersebut dapat mengefek atau memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Tidak hanya perubahan iklim, tetapi juga ekosistem laut dan ekosistem darat. Otomatis disinilah kita perlu menjadi program ini harus mempunyai tujuan, yaitu
Pertama, penanganan perubahan iklim. Yang kedua, menjaga ekosistem laut. Dan yang ketiga adalah menjaga ekosistem darat. Bagaimana solusinya? Solusi apa yang akan kita tawarkan dalam program ini? Yang pertama adalah 3R menjadi 5R. 3R yang kita tahu adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Tetapi kita akan mengubahnya menjadi 5R, di mana ada refuse, kita menolak dulu dalam penggunaan sampah, meskipun kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari sampah, ataupun kita menjadi penghasil sampah juga. Kemudian kita reduce, yaitu mengurangi bagaimana kita seminim mungkin tidak menghasilkan sampah. Yang ketiga adalah reuse, di mana kita akan menggunakannya kembali bagi barang-barang seperti plastik, botol, dan lain sebagainya bisa kita gunakan kembali. Terus kemudian yang keempat adalah recycle. Kita perlu yang namanya daur ulang sehingga tidak serta-merta langsung sekali pakai langsung dibuang. Setelah itu yang terakhir adalah rot, yaitu adalah pembusukan. Nah, disinilah yang masih jarang atau menjadi perhatian kita untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. Kemudian ada solusi yang kedua, yaitu recycling dan campaign. Kita tahu bahwa campaign yang ada biasanya hanyalah sekedar webinar, sekedar online dan sebagaimananya yang hanya biasa. Tetapi campaign di sini kita akan benar-benar mengajak para masyarakat dari semua lapisan masyarakat maupun komunitas masyarakat untuk bersama-sama melakukan namanya Green Healthy Movement. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan mengadakan 7 Days Challenge, 50 Days Challenge, ataupun 30 Days Challenge. Dan kita juga akan melakukan campaign bahwa sampah tersebut bisa di-recycling, terutama untuk sampah-sampah dari berbahan dasar plastik. Nah, yang ketiga adalah mengadakan training dan workshop. Kita tahu training dan workshop yang biasanya itu hanyalah sekedar mendengarkan orang berbicara, seperti seminar dan lain sebagainya. Tetapi training dan workshop di sini adalah kita benar-benar menyediakan bahan, menyediakan alat, dan benar-benar mengajarkan kepada komunitas masyarakat bagaimana sih caranya untuk mengolah sampah yang baik dan benar, dan bagaimana bisa menghasilkan sebuah produk yang pada akhirnya mereka sendiri udah punya skill tersebut, dan kemudian mereka mandiri dalam perekonomian. Maksudnya apa? Artinya mereka sudah dapat menghasilkan kreativitas, dan hasil tersebut dapat mereka jual kembali. Nah, dan di produksi inilah kenapa kita ada produksi, yaitu adalah kita akan membantu mereka untuk menjual. Dengan cara apa? Dengan cara mempromosikan. Kita tentu tahu bahwa masyarakat akan susah nih, seandainya jika menjual tanpa membawa brand, ataupun masih banyak masyarakat tidak mengerti dalam penjualan online. Otomatis kita akan membantunya untuk mempromosikan. Nah, apa sih yang mendasari, atau apa sih teori yang mendasari dari solusi kita ini? Nah, untuk teori yang mendasari dari program yang kita adakan, yang pertama itu mengenai teori pemanfaatan sampah rumah tangga. Nah, untuk mengacu pada kata sampah di sini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sampah? Nah, dalam tulisan yang dipublikasikan oleh Slamet pada tahun 2002, sampah merupakan sisa yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat, baik berbentuk padat maupun semi padat, yang bersifat terurai ataupun organik maupun tidak terurai, alias anorganik, yang dibuang di lingkungan. Nah, untuk sampah organik sendiri itu contohnya seperti apa sih? Nah, sampah organik di sini itu misalnya dapat berupa sampah dari daun-daunan, kulit buah, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sampah anorganik ini misalnya seperti apa? Yaitu dapat berupa kertas, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Nah, mengingat masalah sampah yang tak kunjung selesai dan terus menjadi masalah setiap tahunnya, maka ditemukanlah sebuah gagasan. Untuk apa? Yaitu untuk mengubah sampah tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Nah, terutama untuk apa? Yaitu sampah organik. Sampah organik yang terbagi menjadi ekoenzim. Nah, untuk pembuatan ekoenzim di sini, kita sekaligus akan mengimplementasikan mengenai konsep 5R itu sendiri. Next slide.
Nah, yang teori kedua yaitu mengenai konsep 5R. Nah, konsep 5R itu terdiri atas refuse, reduce, reuse, recycle, dan route. Nah, dalam pengelolaan sampah di sini, hal ini dikemukakan oleh Bea Johnson. Nah, secara lengkap teorinya tersebut dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama itu refuse. Dalam hal ini kita tuh harus jeli, kita harus teliti lebih lanjut mengenai barang-barang apa saja sih yang bakal kita gunain sehari-hari. Nah, dalam hal ini kita harus berusaha untuk menggunakan barang-barang itu yang ramah terhadap lingkungan, atau dengan kata lain dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, reduce, mengurangi. Nah, dalam hal ini, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan material atau barang yang kita gunakan. Karena semakin tinggi material atau barang yang kita gunakan, maka semakin tinggi juga sampah yang akan dihasilkan. Yang ketiga itu reuse, artinya menggunakan kembali. Nah, dalam hal ini, upaya yang dapat kita lakukan yaitu menghindari pemakaian barang yang sekali pakai buang. Nah, dalam hal ini kita harus memilih barang yang dapat digunakan kembali. Yang keempat itu mengenai recycle atau daur ulang. Nah, dalam hal ini usahakan untuk barang-barang yang tidak lagi digunakan, tidak langsung kita buang begitu saja, tapi kita daur ulang, kita rubah menjadi suatu barang yang dapat memiliki nilai guna untuk kita sendiri. Yang kelima itu root, artinya membusukkan. Nah, dalam yang kelima ini kita dapat memanfaatkan sampah-sampah organik seperti yang tadi disebutkan, yaitu mengenai misalnya contohnya seperti sampah buah, sampah sayuran, dan lain sebagainya. Nah, di mana dari sampah-sampah tersebut kita olahlah menjadi apa? Yaitu menjadi ekoenzim. Nah, selanjutnya itu teori mengenai ekoenzim. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim? Nah, ekoenzim itu merupakan sebuah solusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pompavong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik dari Thailand. Nah, gagasan dari proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasa kita buang ke dalam tong sampah menjadi produk, yaitu produknya salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai pembersih organik. Nah, jadi ekoenzim merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti sayuran, buah, dan lain sebagainya, di mana produk yang dihasilkan akan berwarna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai goals atau tujuan dari program ini. Nah, untuk tujuan dari program ini yaitu apa sih? Yaitu untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas terpeliharanya lingkungan hidup atau ekosistem yang seimbang, guna menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat itu sendiri. Karena baik lagi, kunci dari kesejahteraan masyarakat itu dapat tercipta ketika lingkungan yang ada di sekitarnya itu sehat, bersih, dan nyaman. Sehingga produktivitas masyarakat akan semakin didukung untuk menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, mengenai benefit. Benefit dari program ini. Nah, mengenai benefit dari program ini, yang pertama itu mewujudkan upaya preventif atau pencegahan melalui online campaign. Nah, yang kedua itu menumbuhkan kesadaran serta semangat maupun partisipasi masyarakat dalam rangka pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga itu kita ingin meningkatkan keterampilan dan kapasitas kerja di tengah masyarakat, terutama dalam mengelola sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Dan yang terakhir, yang keempat itu kita ingin menciptakan potensi ekonomi di tengah masyarakat. Nah, untuk masyarakat ataupun mitra yang akan menjadi sasaran ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Mitra atau sasaran masyarakat pada program kita kali ini itu ada RPTRA Tambora. Kenapa kita targetkan RPTRA Tambora? Karena di sana itu banyak sekali sampah yang langsung dibuang dan pengetahuan masyarakat tentang sampah itu sedikit. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat
sekitar RPTRA Tambora untuk bisa memanfaatkan sampah mereka agar tidak menambah lagi sampah yang sudah banyak di lingkungan RPTRA itu sendiri, dan juga bisa digunakan kembali oleh mereka dan menghasilkan nilai guna. Selanjutnya workflow. Dalam Green Healthy Movement itu tentu saja pertama kali kita akan melakukan perencanaan program, lalu disusul dengan menjelaskan tentang program yang akan dilakukan ke depannya, lalu kita melakukan pelaksanaan atau implementasi, yaitu kita uji coba pembuatan produk, analisa hasil yang diperoleh dari pembuatan produk, lalu kita sampai ke pengsosialisasian, yaitu campaign melalui Instagram, penyuluhan, dan pelatihan atau workshop. Setelah itu kita pengaplikasian oleh masyarakat berupa review hasil yang diperoleh oleh masyarakat, melihat feedback masyarakat mengenai program. Dan setelahnya kita menganalisa secara keseluruhan mengenai program Green Healthy Movement itu sendiri. Selanjutnya dalam Green Healthy Movement itu sendiri, kita memiliki SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kita memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di tengah masyarakat dalam proses pembuatan produk yang memiliki segudang manfaat dan ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan program menggunakan budget yang cukup rendah karena bahan utamanya menggunakan sampah yang sudah digunakan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari ekoenzim sendiri itu proses pembuatan produk yang ada di program memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama itu penggunaan sosial media yang sangat aktif mempermudah dalam melakukan campaign, karena sekarang sosial media itu sudah menjadi hal wajib untuk para generasi milenial, maka kita juga berusaha menggunakan kesempatan itu untuk lebih menyebarkan dan menyadarkan lebih banyak orang tentang pentingnya lingkungan dengan melakukan campaign. Yang kedua, pelaksanaan program dapat berkontribusi mengurangi sampah organik yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, sebagian masyarakat belum sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan. Ini tentu kita sudah tahu sendiri, kalau masyarakat di Indonesia belum terlalu peduli akan kesehatan lingkungan, terbukti dari peningkatan jumlah sampah yang terus-menerus meningkat. Selanjutnya, adanya anggapan bahwa pemakaian produk daur ulang tidak mempunyai nilai prestige. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat ekoenzim. Itu salah satu program yang akan kita jalankan. Nah, jadi berikut adalah produk yang akan kami perkenalkan, yaitu ekoenzim. Ekoenzim itu bahannya cuma ada 3, yaitu bisa dari bahan sayuran, atau misalnya kulit jeruk, atau kulit buah, terus juga bisa dari gula Jawa atau gula merah, dan juga air. Dan diendap selama 3 bulan, guys. Jadi difermentasi selama 3 bulan. Nah, stepnya itu pertama itu kita sediain wadah sama airnya dulu. Nah, untuk takarannya, kalau misalnya kita pakai 500 gram buah, kulit buah maksudnya ya guys, kulit buah atau kulit sayuran atau bekas sayuran gitu, kita siapin 500 gram bahannya, terus 250 gram gulanya, gula Jawa atau gula merahnya, terus kita 1 liter airnya terserah kalian mau air mentah atau udah air masak juga boleh-boleh aja guys. Terus dipastikan wadahnya itu ya ada tutupannya guys, dan tutupannya itu harus rapat karena kalau misalnya nggak rapat nanti dia bisa berulat kalau misalnya terlalu lama, karena kita endapnya 3 bulan. Oke, pertama siapkan wadah dan yang ingin kita pakai. Terus taruh airnya 1 liter, kalau misalnya kita pakai 500 gram bahannya itu yang tadi saya sebutin.
Terus step keduanya kita tuang gulanya. Gulanya udah dipotong-potong dulu, gula merah atau gula jawanya. Terus kita tuang lagi bahan-bahannya, jadi air sama udah siapin wadah, terus siapin airnya, terus taruh gulanya, terus baru taruh bahannya, terus ditutup. Itu prosesnya. Mudah kan? Nice? Nah, untuk kalau misalnya udah ditunggu selama 3 bulan, kita itu bakalan sampai udah 3 bulan itu tuh entar di bagiannya itu tuh ada lapisan-lapisan putihnya gitu kan. Nah, di lapisan putihnya itu nes. Oke. Nah, di step kelimanya itu kan proses fermentasi. Nah, selama 3 bulannya itu kalau kita buka, nanti itu tuh bakalan ada lapisan putih di sekeliling toplesnya gitu loh, di permukaan airnya. Nah, kalau misalnya di atasnya ada yang putih-putih gitu, kalian ambil aja, itu sebenarnya bisa untuk dijadiin pupuk nantinya. Tapi kalau kalian mau buang juga nggak apa-apa. Hanya tips dari saya, kalau misalnya di ekoenzimnya itu nanti ada cacing atau ulat gitu kan, nah kalian cukup tambahin, misalnya tambahin gula, atau misalnya terlalu bau aromanya, kalian bisa tambahin daun pandan juga. Itu. Nah, terus kalau proses fermentasinya gimana? Kan kita kan udah buka, kita udah ambil tuh yang bagian lapisan putihnya, nanti kita saring aja. Kita saring, soalnya kan itu kan pasti ada kulit-kulit jeruknya atau kulit buah naga atau buah apel gitu kan. Nah, kalian saring, habis kalian saring, terus airnya itu kalian masukin ke botol-botol kecil aja, atau botol yang besar, terserah kalian. Dan cara penggunaannya itu kalian cukup 1 sendok ekoenzim bisa dipakai sama 250 ml air. Gitu. Terus tinggal disemprot deh. Oke, next. Lanjut, di ekoenzim ini punya benefit atau keuntungan. Karena unsur di dalam kandungan ekoenzim memiliki banyak manfaat yang dapat membantu kita untuk memudahkan kita dalam bercocok tanam. Pertama, terus sebagai fertilisasi, terus mengobati tanah dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, juga bisa ditambah ke dalam produk pembersih rumah tangga, seperti sampo, pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Terus, pembersih enzim ini 100% natural dan bebas dari bahan kimia dan mudah terurai, serta lembut di tangan dan lingkungan. Cairan ini juga sebagai penolak serangga alami yang membuat semut, serangga, dan lain-lain menjauh. Jadi, sehingga tumbuhan atau tanaman kita yang kita gunakan ekoenzim ini tidak akan terjangkit hama. Terus, cairan ini juga dapat digunakan untuk merangsang hormon dari tanaman untuk menambah kualitas dari buah dan sayuran yang nantinya bakal kita panen. Jadi, intinya, ini ekoenzim ini adalah circular economy out is the best. Next. Nah, apa keuntungannya lagi? Kalau kita jabarin itu ada 7 kesimpulan. Yang pertama itu save money, yang dimana dalam proses membuat ekoenzim ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang, karena bahan-bahannya semuanya dari sisa-sisa limbah rumah tangga. Contohnya tadi yang disebutin oleh rekan saya itu kulit jeruk, setelah kita makan, kita kumpulin, kita jadiin ekoenzim. Terus, fungsinya itu bisa buat antibakteri dan fungus, serta menolak virus. Ya. Terus, ada prevent drain pipe blockade. Terus, profili air atau yang penjernih udara. Terus, profili underground water, yang dimana bisa membersihkan atau mensterilkan air tanah dalam tanah. Terus, multiple usage, dan ini di mana itu bisa digunakan untuk air, deterjen, terus top cleaner, terus yang untuk mencuci kendaraan juga bisa. Terus reduce pollution,
yang dimana ini juga dapat mengurangi polusi dari lingkungan. Lanjut. Nah, kita dalam membuat ekoenzim ini, kita pasti adanya keuangan, pengaturan keuangan. Nah, dari proses yang kita lakukan dalam kelompok ini, yang pertama sekali kita pasti ada proses diskusi dan pencarian tema ide program. Nah, kita dalam menjalankan semua kegiatan ini, kita butuhkan internet, karena ini kita berbasis online, kita menggunakan internet. Terus ada transportasi untuk kita pergi untuk mencari bahan-bahan dan mempraktekannya. Terus ada lagi dalam proses pembuatan, alat-alat yang digunakan hanya pisau, parutan, sendok, dan untuk mengaduk, wadah atau tempat atau botol botol bekas ataupun botol baru juga boleh, yang penting itu bisa tertutup rapat dan bisa digunakan. Bahan-bahannya yang seperti tadi yang teman saya bilang, itu ada gula merah, buah, atau kulitnya saja juga boleh, terus ada air putih. Nah, dalam proses pembuatannya, setelah kita udah melalui proses pembuatan, nanti setelah jadi kita ada proses pengepakan. Biar agar lebih menarik, kita nantinya akan membuat produknya lebih menarik dengan bikin desain-desain yang bisa menarik perhatian bagi konsumen nantinya. Terus ada biaya cetak stiker produk yang nantinya bakal ditempel di setiap kemasan. Terus ada biaya-biaya lainnya. Next. Nah, ini keseluruhan anggota tim yang tadi udah dijelaskan di awal. Next. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Sampai jumpa.